Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti suara Ibu sudah terdengar ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu, sudah terdengar dengan jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ya semuanya. Kita sudah masuk ke bab relasi dan fungsi. Tapi ini sebelumnya ada yang tidak hadir. Ibu absen dulu mungkin ya. Caca hadir. Hadir, Bu. Ado. Sakit, Bu, katanya. Bu, adonya sakit. Vicky. Hadir, Ibu. Ira. Kalau nggak Ira. salah izin, Bu, katanya. Izin, Bu. Ada acara. Oke, semoga yang sakit segera sembuh. Yang izin semoga pertemuan berikutnya sudah bisa bersama lagi ya di sini. Lanjut aja ya. Jadi ini bab selanjutnya yaitu mengenai relasi dan juga fungsi. Ini itu ada di materi pelajaran SMP, ada juga di materi pelajaran tingkat SMA. Kita lanjut ya. Apa itu relasi? Sebelumnya mungkin semua ada yang udah pernah dengar relasi itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira secara umum? Ada yang coba jawab? Pernah dengar, Bu, tapi belum tahu, Bu. Jadi cuman pernah dengar aja, Bu. Oke. Kita lanjut aja ya, lihat pengertiannya. Nah, jadi relasi adalah hubungan. Ada yang pernah dengar seperti ini? Kalau misal orang berorganisasi itu relasinya jadi banyak. Maksudnya yaitu maksudnya hubungannya jadi banyak. Kesini kena, kesana kena. Jadi terhubung atau mengikat, terpasangkan ya. Nah, pada bagian ini relasi pada matematika yaitu memasangkan atau menghubungkan anggota himpunan daerah asal ke himpunan daerah kawannya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada satu lingkaran yang disebut domain. Itu namanya yaitu daerah asal. Di sampingnya adalah kodomain atau daerah kawannya. Ya, dapat dipahami sampai sini? Dapat Bisa, Bu. dipahami, insya Allah. Nggak bisa, Ya, Bu. selanjutnya. Slide-nya belum ini ya. Nah, relasi itu dapat digambarkan dengan 3 cara ternyata. Tadi itu kan menghubungkan antara daerah domain dengan daerah kodomain. Nah, dapat dihubungkan dengan cara diagram panah. Nih ada contohnya ya. Menghubungkan antara daerah domain dengan kodomainnya. 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16. Nah, selanjutnya ada juga dengan cara diagram kartesius. Menghubungkan antara kartesius horizontal dan juga vertikal. Sama menghubungkan juga seperti diagram panah tadi. Nah, yang ketiga yaitu mengenai himpunan berurut. Himpunan A, mata, telinga, hidung. Itu semua adalah panca indera ya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada himpunan B, mendengar, juga mencium. Itu merupakan fungsi dari panca indera. Nah, tetapi di sini yang diminta adalah untuk menentukan himpunan pasangan berurut dari panca indera dan juga fungsi. Nah, dia jawabannya mata melihat disambungkannya, lalu telinga dengan mendengar, hidung dengan mencium. Dapat dipahami mengenai relasi? Insya Allah, Bu, dapat dipahami. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu fungsi? Boleh di next aja ya.
Nah, fungsi merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, di sini ada contohnya yang merupakan fungsi dan juga bukan fungsi nih. Yang merah tepat dihubungkan satu pada daerah kodomain yaitu strawberry. Nah, sedangkan pada di daerah pada bagian himpunan di sampingnya itu dikatakan bukan fungsi karena merah itu terhubung atas dua daerah di kodomain yaitu strawberry dan juga cherry ya, warna dari buah-buahan. Selanjutnya walaupun ke bawahnya itu dihubungkan satu, tapi kalau ada satu saja elemen yang tidak dihubungkan satu, maka itu dikatakan bukan fungsi. Seperti itu, dapat dipahami? Baik, selanjutnya ya. Mohon maaf Bu, izin bertanya yang sebelumnya. Ya, boleh Vicky. Yang ini Bu, yang mengenai fungsi itu apakah memang harus satu ini Bu, satu kodomain atau bagaimana Bu? Ya, untuk bagian fungsi hanya harus aturannya harus dipasangkan dengan satu di kodomain dan daerah domainnya itu habis seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih dapat dipahami. Ya. Nah, ini selanjutnya ada ini nih contoh sekaligus latihan kita kerjakan di sini saja ya. Kita lihat di sini. Tentukan mana yang merupakan fungsi dan juga bukan fungsi. Dapat dilihat ya, yang bukan fungsi di situ ada daerah domain yang tidak tersambungkan dengan daerah kodomain. Terlihat ya, pada gambar ke-1 dan kedua itu bukan fungsi karena ada daerah domain yang tidak terhubungkan ke kodomain. Sedangkan yang ketiga, gambar ketiga itu semua daerah domain terhubungkan satu di daerah kodomain. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi into. Fungsi into atau fungsi satu-satu, biasanya disebutnya fungsi satu-satu, ada juga yang menyebutnya fungsi injektif. Nah, ini adalah fungsi yang memetakan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Jadi tidak apa-apa jika semisal daerah kodomainnya itu ada yang tidak terpasangkan, asalkan daerah domainnya habis terpasang tepat satu. Harus tepat satu ya, tidak boleh dua atau lebih. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan ya mengenai relasi, fungsi, dan juga sudah masuk ke fungsi into. Nah, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Izin bertanya lagi Bu. Ya, boleh silakan Vicky. Kan Ibu tadi membahas mengenai relasi ya Bu. Nah, pertanyaan saya itu Bu, apakah ada aturan khusus agar dapat disebut relasi? Terima kasih Bu. Ya, bagus ya pertanyaannya. Apakah ada aturan khusus? Kan tadi fungsi itu harus terhubung ya antara domain dan kodomain tepat satu. Nah, apakah ini ada aturan khusus tidak untuk dapat disebut relasi? Jawabannya tidak ya. Jadi pengertian dari relasi itu sendiri kan menghubungkan atau memasangkan. Nah, mau semisal daerah domain menghubungkan tepat satu, atau mungkin menghubungkannya tepat 2, tepat 3, tepat 4, atau mungkin tidak menghubungkan sama sekali. Nah, itu masih tetap dapat dikatakan sebagai relasi seperti itu ya. Jadi tidak ada aturan khusus. Baik Bu, terima kasih. Ya, mungkin ini karena jam sudah menunjukkan ini ya waktunya habis, mungkin Ibu akan menyimpulkan sedikit dari pertanyaan kalian juga. Nah, jadi yang disebut sebagai fungsi, sebagai relasi, yaitu menghubungkan walaupun tidak tepat satu, baik itu tepat 2, tepat 3, tepat 4, dan juga sebagainya. Sedangkan fungsi itu adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Selanjutnya fungsi into itu yaitu
memetakan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota di kodomain. Seperti itu ya. Next. Nah ini nih, ada latihan ya, mungkin Ibu kira sudah paham ya semua. Salsa udah paham, Caca? Insya Allah Bu paham. Nah iya, ini nanti dikerjakan, lalu dikumpulkan ke Ibu di pertemuan minggu depan, sekaligus nanti juga ada pembahasan mengenai fungsi-fungsi yang lain, injektif dan juga surjektif oleh pemateri samping ya. Seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian ya penyampaian materi untuk hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir, yang sakit kita doakan. Semoga ilmu yang kita dapat pada pertemuan ini dapat bermanfaat. Kita akhir dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah anak-anak sebelumnya apakah sehat hari ini? Alhamdulillah. Mungkin siswa yang bernama Caca apakah sehat? Alhamdulillah saya sehat. Mungkin terkendala jaringannya, agak sedikit suaranya agak sedikit terkendala. Nah, untuk materi selanjutnya, mungkin sebelumnya nama saya Bapak Taufik Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi surjektif dan juga fungsi injektif. Nah, sebelumnya, apakah dari sekalian ada yang tahu apa itu fungsi surjektif dan juga fungsi injektif? Mungkin dari Iyun, apakah tahu? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu ya. Bapak mau coba jawab. Dipersilahkan. Fungsi subjektif itu sama kayak fungsi onto, Pak, atau fungsi injektif yang sama kayak onto, Pak? Ya, Soalnya pernah benar. dengar tapi lupa. Ya, benar sekali ya. Kalau fungsi surjektif itu sama dengan fungsi onto yang dibilang oleh siapa? Caca ya? Ya, pada Caca. Tidak benar. Tentunya mungkin bisa di next ya materinya. Nah, bisa dilihat. Nah, ada fungsi surjektif itu atau fungsi onto yang tadi dikatakan oleh saudari Caca ya, bahwasanya fungsi atau biasa juga dikenal dengan fungsi kepada. Ini merupakan suatu fungsi di mana seluruh anggota kodomain itu harus memiliki pasangan. Jadi fungsi surjektif ini kodomainnya itu harus memiliki pasangan ya. Dan adapun anggota kodomain itu boleh berpasangan lebih dari sekali. Dan seluruh anggota kodomainnya ini merupakan range atau nilai daerah hasil. Mungkin bisa di next. Nah, bisa dilihat terdapat gambar ya di sini, di mana terdapat gambar F memetakan A ke B, di mana diagram ini merupakan fungsi surjektif atau biasa dikenal dengan fungsi onto. Mengapa? Karena semua anggota kodomain memiliki pasangan. Ini bukan namanya fungsi injektif, karena ada anggota kodomain yang memiliki pasangan lebih dari satu. Bisa dilihat gambarnya. Jadi misalkan pada gambar A terdapat angka 1, itu kodomainnya terdapat pada bagian A. Begitupun juga dengan 2, kodomainnya B, domain 3, kodomainnya ialah B juga. Mungkin seperti itu.
Bisa di next. Nah, adapun contoh daripada fungsi surjektif, yaitu manakah dari 4 diagram panah berikut yang merupakan fungsi surjektif. Nah, mungkin dari saudari Yun, apakah ingin menjawab? Di sini ada bagian 1, 2, 3, dan 4. Mungkin menurut yang benar yang mana? Izin menjawab ya Pak, menurut saya yaitu ada pada nomor 1 dan 4. 1 dan 4. Mungkin bisa dikunci terlebih dahulu. Jawabannya 1 dan 4. Mungkin kepada saudari Caca. Menurut saya jawabannya 1 sama 2, Pak. 1 sama 2 ya. Mungkin dikunci juga ya. Jadi jawaban tadi dari saudari Iyun 1 dan 4, dan juga Caca 1 dan 2. Mungkin bisa di next untuk pembahasannya. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini terdapat gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, jika setiap elemen pada B itu mempunyai partner pada pasangan A, itu berdasarkan konsep tersebut dapat disimpulkan bahwasanya diagram panah yang menunjukkan fungsi subjektif itu yaitu pada gambar 1 dan juga gambar 4. Maaf ya, gambar 4. Jadi yang benar tadi jawaban dari saudari Iyun ya. Mungkin dari saudara Caca mungkin lebih belajar lagi. Saya lebih mengerti lagi bagaimana fungsi subjektif itu. Mungkin bisa di next. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi injektif. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya lagi, Bapak akan bertanya lagi nih, apakah fungsi injektif itu? Apakah ada yang tahu apa itu fungsi injektif? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Mungkin dari saudari Yun tahu fungsi injektif. Saya baru mendengar juga Pak. Oh, baru mendengar ya. Mungkin bisa di next PPT-nya. Kita akan mengenal lebih dalam lagi ya. Mengenal lebih dalam lagi apa itu fungsi injektif. Nah, fungsi injektif itu atau fungsi satu-satu. Jadi, fungsi injektif itu sama dengan fungsi satu-satu. Nah, ini merupakan fungsi yang memasangkan anggota domain dengan anggota kodomain. Sehingga setiap anggota domain itu memiliki pasangan yang berbeda. Dan pasangannya hanya satu di kodomain. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya fungsi injektif itu domainnya harus berpasangan dengan kodomain, dengan juga pasangannya itu harus satu di kodomainnya. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, bisa dilihat juga gambar bahwasanya di sini bisa dilihat gambar ada F memetakan A ke himpunan B, di mana 1, 2, 3 ini merupakan domain dan juga A, B, C, D ini merupakan kodomain. Sehingga untuk fungsi injektif ini haruslah relasi satu-satu. Jadi anggota kodomain tidak harus memiliki pasangan, asalkan anggota domain masing-masing memiliki pasangan. Jadi bisa dilihat domain dari 1 itu kodomainnya A, domain dari 2 kodomainnya B, domain dari 3 kodomainnya ialah D. Nah, di sini terdapat kodomain C. Nah, itu nggak apa-apa ya kalau misal nggak ada. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh daripada fungsi injektif, apakah ada ingin bertanya terlebih dahulu? Ya, dipersilahkan. Mungkin saudari Caca dipersilahkan. Mau bertanya, Pak. Izin bertanya. Boleh? Ya, dipersilahkan. Sangat-sangat dipersilahkan.
pertanyaannya pada diagram fungsi induktif, apakah kodomain itu tidak harus memiliki pasangan, Pak? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwasanya kodomain itu tidak harus memiliki pasangan. Kenapa? Karena bahwasanya bisa di sebelumnya di slide selanjutnya. Ya, sebelumnya, mohon maaf. Ya, bahwasanya fungsi injektif itu ialah fungsi yang memasangkan anggota domain dengan anggota kodomain, sehingga setiap anggota domain itu memiliki pasangan yang berbeda, dan juga pasangannya itu hanya satu di kodomain. Jadi, bahwasanya bisa digarisbawahi di sini ialah pasangannya hanya satu di kodomain. Nah, sehingga fungsi injektif itu harus memiliki satu pasangan di kodomain, mungkin seperti itu. Apakah bisa dimengerti, Saudari Caca? Ya, mungkin bisa di next. Kita berlanjut ke contoh soalnya. Nah, adapun contoh soal di sini, Bapak membuat di sini ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Bisa dilihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, untuk soalnya, manakah di antara berikut ini yang merupakan diagram panah yang menunjukkan fungsi injeksi atau fungsi injektif? Nah, mungkin dari Saudari Yun terlebih dahulu bisa dijawab, biar Bapak tahu apakah Yunnya lebih mengerti ataukah masih belum. Saya izin menjawab, Pak. Apakah ada di nomor 2, fungsi injeksi? Nomor 2 ya. Ya, mungkin dikunci ya. Untuk Saudari Caca, apakah ingin menjawab ataukah masih belum Mau paham? coba, Pak? Oh ya, diperbolehkan. Mau Untuk coba. Yang nomor 4, Pak. yang nomor 4 ya. Yang termasuk fungsi injektif ya. Nomor 4. Apakah ada gambar lain selain nomor 4? Menurut jawaban dari Saudari Caca sendiri. Nomor 4 aja ya, Pak. Oh, nomor 4 aja ya. Tahunya nomor 4, Pak. Ya, Pak. Ya. Jadi jawaban tadi gambar 2 jawaban dari Saudari Iun, gambar 4 jawaban dari Caca sendiri. Mungkin dilanjut untuk pembahasannya. Nah, bisa dilihat ya bahwasanya jawaban yang benar itu ialah diagram panah yang menunjukkan gambar 4. Jadi jawaban yang benar yaitu dari ya, mungkin untuk Saudari Yun harus lebih belajar lagi ya agar lebih memahami materi daripada fungsi injektif. Nah, mungkin bisa dilihat pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Sini tadi yang ditanyakan yaitu manakah yang merupakan fungsi injektif. Nah, untuk pembahasannya yaitu jika setiap elemen B itu mempunyai pasangan yang tepat dari satu elemen dari A. Berdasarkan konsep ini bisa disimpulkan bahwasanya hanya gambar 4 lah yang merupakan fungsi daripada injektif. Mungkin seperti itu ya. Kita berlanjut lagi di slide selanjutnya. Ya, mungkin dikarenakan waktu yang kurang, jadi Bapak akan memberikan sebuah tugas rumah. Di sini tugas rumahnya yaitu diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 2, 3, 4, 5, 6, himpunan C 2, 4, 6, 8, itu tentukan sifat dari fungsi subjektif dan juga fungsi injektif dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, mungkin bisa dijawab ya untuk jawaban ini. Untuk minggu depannya kita akan bahas dari jawaban kalian. Mungkin untuk materi dari Bapak seperti itu ya.
Mungkin lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat, dan yang belum hadir mungkin minggu depan untuk pertemuan selanjutnya bisa hadir. Nah, mungkin Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan melanjutkan materi dari Bapak Taufik. Nah, sebelumnya kita tahu ya bahwa matematika itu adalah ilmu yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Maka dari itu kita sebagai umat manusia gitu harus belajar mengenai materi matematika. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai fungsi, bijektif, dan jenis-jenis fungsi khusus. Nama Ibu sendiri yaitu Salsa Rahmah dengan NIM 12020500109. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik di sini tahu apa itu fungsi bijektif ataukah pernah dengar? Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Oke, maka dari itu perhatiin ya sampai akhir. Nah, Ya, Bu. pengertian dari fungsi bijektif itu sendiri yaitu fungsi bijektif adalah fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Nah, fungsi bijektif itu disebut juga fungsi korespondensi satu-satu. Semua anggota kodomain berpasangan dengan anggota domain dan setiap anggota domain memiliki pasangan yang berbeda. Masing-masing anggota hanya berpasangan satu kali. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatiin ya diagram ini. Nah, jadi anggota dari A itu punya anggota 1 di B. Semua pasangan anggota kodomain memiliki pasangan dan tiap-tiap anggota kodomain hanya dipasangkan dengan satu kali. Nah, suatu korespondensi satu-satu hanya mungkin terjadi jika banyaknya anggota himpunan A dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu nih, manakah dari diagram panah di samping yang menunjukkan fungsi bijektif? Apakah kalian tahu? Izin menjawab, Bu. Silakan, Vicky. Kira-kira yang mana ya Kalau jawabannya? 2 sama 3, apakah benar, Bu? Kurang tepat ya. Boleh dari Iyun, apakah mau mencoba menjawab dulu gitu sebelum Ibu bahas? Apakah mau mencoba menjawab atau langsung saja ya Ibu bahas? Mungkin Iyunnya lagi ini, Bu, lagi bermasalah sinyal, Bu. Oke, langsung saja ya Ibu bahas. Nah, pembahasannya itu begini ya. Nah, fungsi F A ke B disebut fungsi korespondensi 1:1 jika F merupakan fungsi subjektif serta fungsi injeksi. Berdasarkan konsep ini, maka diagram panah yang menunjukkan fungsi bijak atau fungsi bijektif yaitu pada gambar 2 dan 4. Nah, di sini sekarang kalian paham? Sebelum Ibu lanjut, apakah udah paham? Paham, Bu. Paham. Oke, lanjut ya. Materi yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis fungsi khusus. Nah, yang pertama ada fungsi konstan. Nah, fungsi konstan ini adalah suatu fungsi F A menuju B, di mana setiap anggota A dipasangkan dengan satu anggota B yang sama.
Akibatnya, range dari fungsi tersebut hanyalah satu anggota. Fungsi konstan itu diformulasikan dengan fx sama dengan k, dengan x real, dan k merupakan sebuah konstanta atau tetapan. Nah, contoh fungsi konstan itu yaitu fx sama dengan 3, y sama dengan 2, fx sama dengan min 5. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi identitas. Nah, fungsi identitas itu adalah fungsi f A ke B dengan A sembarang himpunan tidak kosong. Nah, fungsi identitas diformulasikan dengan fx sama dengan x. Yang ketiga ada fungsi linear. Fungsi linear itu sendiri yaitu fungsi berderajat 1. Nah, suatu fungsi f, f ke r, yang diformulasikan dengan fx, ax plus b dengan a, b, dan c adalah konstanta dengan a bukan bilangan 0. Tidak sama dengan 0 ya. Kemudian ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom berderajat 2. Nah, fungsi kuadrat diformulasikan dengan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a, b, dan c adalah konstanta dengan a tidak sama dengan 0. Nah, ada lagi nih fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi modulus atau juga biasa disebut dengan fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi ini yaitu suatu fungsi nilai mutlak yang diformulasikan dengan y sama dengan fx. Nilai mutlak dari fx. Nah, contohnya itu yaitu yang pertama ada ax, nilai mutlaknya itu x pangkat 2 dikurangi x ditambah 5. Kemudian ada fx, nilai mutlak 3x min 1. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi genap. Fungsi genap itu sendiri adalah suatu fungsi y sama dengan fx, di mana fx sama dengan f min x untuk semua bilangan real x anggota bermain atau di dalam kurung dx. Contoh fungsi genap yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2, kemudian f min x sama dengan 2 dikali min x pangkat 2. Nah, karena min x pangkat 2 itu nilainya x pangkat 2, maka langsung saja nilainya 2x pangkat 2. Karena fx sama dengan f min x, maka fx sama dengan 2x pangkat 2 adalah fungsi genap. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi ganjil. Fungsi ganjil adalah suatu fungsi y, fx, di mana fx sama dengan min fx. Nah, contoh dari fungsi ganjil itu ada fx sama dengan x pangkat 3, fx min x sama dengan min x pangkat 3, maka nilainya sama dengan min fx. Karena fx sama dengan min fx, maka fx sama dengan x pangkat 3 adalah fungsi ganjil. Nah, ada contoh yang selanjutnya yaitu ada fx sama dengan 3x, maka f min x sama dengan 3 dikali min x, maka hasilnya min 3x. Maka didapatlah sama dengan min fx. Karena fx itu sama dengan min fx, maka fx sama dengan 3x adalah fungsi ganjil. Nah, ciri-ciri dari fungsi ganjil adalah kesimetrisan terhadap nilai asal. Titik asalnya itu yaitu 0,0. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan ya, apakah di sini ada yang mau bertanya? Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Oke, boleh. Mau bertanya apa, Iwan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iun. Ibu, saya izin bertanya ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana kondisi agar suatu fungsi itu bisa dikatakan bijektif ya, Bu? Terima kasih, Bu. Nah, terima kasih juga atas pertanyaannya, Iun. Nah, fungsi dari bijektif itu yaitu adalah fungsi yang injektif sekaligus surjektif. Nah, yang udah dijelasin sama Bapak Taufik ya sebelumnya.
Nah, pada fungsi bijektif, setiap anggota kodomain mempunyai tepat satu praperta pada domain. Jadi, jika F adalah fungsi bijektif antara dua himpunan berhingga X dan Y, maka kardinalitas himpunan X sama dengan kardinalitas himpunan Y. Jadi, dalam satu anggota himpunan A itu memiliki satu anggota di himpunan B. Gitu. Apakah paham? Paham, Bu. Terima kasih. Nah, di sini ada Bertanya, gimana? tanya Bu. Ya, boleh. Tadi Bu, sebelumnya perkenalkan saya Vicky Bu. Izin bertanya mengenai fungsi kuadrat. Apakah X-nya itu harus tidak sama dengan 0, Ibu? Yang fungsi kuadrat ya. Ya, Ibu. Bentar ya. Kita balik ke fungsi kuadrat. Nah, di sini udah jelaskan ya, fungsi kuadrat adalah fungsi polinom berderajat 2. Berderajat 2. Jadi, fungsi kuadrat itu diformulasikan, nah, dengan konstantanya itu A tidak sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, ya boleh-boleh saja asalkan konstantanya gitu yang tidak sama dengan 0. Oh ya Bu, baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Apakah berarti semuanya udah paham lah ya? Karena udah menyimak dari awal hingga akhir. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Boleh? Yuk, siapa yang mau menjawab nih dari pertanyaan ini? Pertanyaan terakhir dari itu. Mau coba pilih. Nah, fungsi di bawah ini yang merupakan fungsi bijektif adalah fungsi yang mana? Kira-kira kan tadi kita udah belajar ya dari awal hingga akhir. Tentunya kita bakal tahu. Mungkin dari Vicky mau menjawab. Bagian B, Ibu, apakah jawabannya benar? Oke, kita kunci dulu ya jawaban dari Vicky. Nah, sekarang jawaban dari Iyun. Pilih yang mana, Iyun? Bu, mohon maaf, sekarang ini PPT-nya hilang, Bu. Oh, mungkin jaringan ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada pilihannya, ada A, fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, kemudian ada B, fx sama dengan 2, x ditambah 1, kemudian ada C, fx sama dengan 1, min 1 per x kuadrat, kemudian ada D, fx sama dengan sin 2x, kemudian ada E, fx sama dengan log x kuadrat. Nah, kira-kira yang mana ya, Yun, jawabannya? Apakah yang A, Ibu? Kita kunci ya. Kita ke slide selanjutnya nih, mana ya yang benar di antara kalian. Nah, ini pembahasannya ya. Ingat-ingat ya, tadi kalian benar apa enggak nih jawabannya setelah lihat pembahasan ini. Jawabannya itu B. Nah, tadi Iki itu jawabannya E ya? Bagian B, Bu, tadi jawabannya. Jawaban Oh, saya. bagian B. Iya. Berarti benar ya? Benar berarti Iki memperhatikan gitu ya dari awal hingga akhir. Untuk Yun berarti harus lebih ini lagi ya, lebih giat lagi belajar mengenai materi ini. Oke. Sekian dari Ibu. Pesan dari Ibu untuk kalian, jangan lupa ya, kalau matematika itu harus terus berlatih, belajar materi. Pokoknya harus giat-giat lah, kita itu harus suka sama matematika. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu atas materinya.